HP akan saya unbox dan review kali ini tuh jadi makin worth nih untuk dibeli di tahun ini. Memiliki harga rilis perdana yang awalnya sampai 5,8 juta, kini harga di marketplace online cuma sisa 3 jutaan aja loh guys. Padahal belum genap setahun nih umurnya. Tapi setelah penerusnya yaitu Vivo V23 5G rilis, jelas seri V21 5G ini jadi makin menarik nih untuk dimiliki. Apalagi punya fitur langka yang bahkan smartphone kelas flagship pun pada nggak punya, yaitu selfie kamera ber-OIS. Oh iya, nanti sekalian saya compare nih hasil foto dari V21 dengan V23 5G. Namun sebelumnya yuk kita unboxing dulu sebentar. Tampilan dusnya beneran masih kayak HP baru nih. Terdapat tulisan Vivo V21 5G dan varian memori 8/128 GB di bagian depan. Dan di belakang dus terdapat kode IMEI, serial number, dan varian warna yang akan saya unbox ini adalah Sunset Dazzle. Langsung kita buka aja ya guys. Saat pertama kali dibuka langsung terdapat unit smartphone yang masih terbungkus plastik. Lalu di bawahnya ada stiker IMEI. Dan di balik kertas pembatas ada jellycase bening bawaannya. Terus ada kitab-kitab bawaan, adapter charger bawaan berdaya maksimal 33 watt, dan kabel data yang tentunya sudah bertipe USB-C. Lalu ada bonus earphone yang bentuknya kayak gini. Dan masih dapat dongle jack audio to USB-C. Oh iya, di balik kertas pembatasnya tadi ada bonus SIM tray ejectornya juga nih. Kita beresin dan lanjut ke unit smartphone-nya. Saat lihat desain bodi belakangnya ini sih, suka aja ya sama warna Sunset Dazzle-nya, yang bisa berubah saat terkena pantulan cahaya. Build quality-nya juga solid dan memang terasa banget kesan mewahnya. Untuk dual SIM-nya sendiri, HP ini bertipe hybrid. Jadi untuk SIM 2-nya harus milih nih, mau dipasang SIM card atau microSD. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari Vivo V21 5G ini. Pakai tampilan Vantage OS yang berbasis OS Android 11 pada bawaannya. Memori RAM sebesar 8GB-nya masih dapat tambahan extended virtual RAM sebesar 4GB. Untuk memori internal sebesar 128GB-nya baru terpakai sebanyak 22GB untuk sistem dan aplikasi bawaannya. Pilihan menu di kameranya pun jelas lengkap banget nih. Ada mode malam, potret, foto, video yang bisa merekam hingga 4K. Terus masih ada mode high resolution, panorama, live, slow-mo, time-lapse, pro, stiker AR, dokumen, dan pencahayaan ganda. Buat yang doyan foto-foto, jelas V-seriesnya Vivo nih emang bisa jadi pilihan yang tepat. Kualitas kamera belakang sebesar 64MP pun emang bukan kaleng-kaleng. Apalagi punya kamera selfie sebesar 44MP yang juga punya fitur OIS juga. Jadi selain jepretan kameranya udah bagus, kestabilan video recordingnya juga pasti bakal lebih baik ketimbang yang cuma pakai gyro eyes. Sebelum bahas hasil kameranya, kita tes dulu nih performa HP ini setelah dapat update software terbaru ke versi Vantage OS 12 yang berbasis OS Android 12. Untuk hasil pengetesan Antutu versi 9 bisa mendapatkan skor mencapai 385 ribuan, dengan skor CPU mencapai 96 ribuan dan GPU di 110 ribuan. Geekbench 5 tesnya bisa mendapatkan skor 533 poin untuk single core dan 1563 poin untuk multicore-nya. Terakhir untuk 3D Mark pada mode wet lab stress test, skornya mencapai 1700-an dengan tingkat kestabilan mencapai 99%. Dari skor benchmarknya aja udah terlihat bahwa performa HP ini udah termasuk mumpuni dan masih enak untuk kinerja yang berat seperti buat jalanin game SD. Buat jalanin game PUBG masih bisa dapetin smooth ultra untuk settingan terbaiknya. Dan untuk pengalaman bermain di settingan ini pun jelas terasa lancar dan hampir nggak kerasa untuk frame dropnya. Rata-rata FPS-nya bisa mencapai 40 frame per second, serta untuk sensor gironya terasa responsif dan nggak delay. Bahkan suhu panas HP-nya pun hampir nggak terasa hangat dan masih termasuk adem, karena hanya mentok di 38 derajat saja. Terus baterainya juga awet nih, main PUBG selama 30 menit cuma berkurang 6%. Saya tes juga buat mainin game penyiksa HP yaitu Genshin Impact. Pakai settingan grafis lowest tapi di mode 60 fps. Dan untuk gameplaynya memang tidak semulus game PUBG Mobile. FPS-nya naik turun, tapi masih bisa dapetin average frame rate di 35 fps. Jadi secara overall masih tergolong playable dan masih enak untuk dimainkan. Kalau mau lebih stabil bisa pakai settingan defaultnya saja, dan dijamin FPS-nya bakal stay di 30 fps. Suhu panas HP juga cuma mentok di 42 derajat, yang cuma terasa hangat dan tidak panas sama sekali. Selama 30 menit bermain pun baterainya cuma berkurang sebanyak 10%. Padahal baterainya cuma 4000 mAh, tapi awetnya kebangetan nih guys. Bahkan saat dites pakai aplikasi PC Mark, endurance baterainya bisa mencapai 17 jam 9 menit.
Jadi kalau dipakai harian nih bakal enak banget, apalagi mendukung pengisian cepat 33 watt, yang udah bisa ngisi 60% hanya dalam waktu 30 menit saja. Untuk kamera tesnya sekalian saya compare sama seri penerusnya yaitu Vivo V23 5G, yang punya kamera utama yang sama yaitu 64 megapiksel. Tapi untuk kamera depannya, V23 5G pakai dua lensa di mana selain ada kamera selfie 50 megapiksel, masih didukung kamera ultrawide 8 megapiksel. Overall untuk hasil kamera di mode auto, detailnya sama-sama bagus. Namun V23 dynamic range-nya terasa lebih luas. Untuk warnanya V21 terlihat lebih natural, sedangkan V23 terasa lebih vibrant. Serta sama-sama bisa menghandle backlight dengan cukup baik. Di mode portrait kualitas bokehnya sama-sama rapi, namun lagi-lagi dynamic range di V23 terasa lebih luas. Begitu juga untuk kamera selfie-nya, detailnya sama-sama bagus, namun punya karakteristik warna yang berbeda. V23 lebih vibrant, sedangkan V21 lebih natural. Kalau untuk hasil rekaman videonya, jelas V21 terasa lebih smooth dan kualitasnya memang lebih baik dibanding V23. Dikarenakan V21 kamera depan dan belakangnya sudah pakai OIS, sedangkan V23 cuma pakai gyro AIS. Oke guys, jadi sekarang kita coba ya vlogging pakai kamera belakang. Nah, jadi keduanya ini sama-sama di Full HD atau di 1080 60 fps. Dan kalian bisa dengerin gimana kestabilannya selama aku vlogging sambil jalan. Terus kalian bisa denger juga suara di sekitarnya kayak gimana dan pas aku ngobrol kayak gimana. Oke guys, sekarang kita coba vlogging pakai kamera depan. Ini sama-sama di 1080p 30 fps. Dan ini perbedaan untuk hasil videonya. Dan kalian juga bisa dengar gimana suaranya ya. Coba. Tapi kalau lihat dari sisi desain antara Vivo V21 dan V23 5G, jelas terasa banget bedanya. Walau kesan mengotaknya sudah sama-sama dirasakan di kedua seri ini, tapi V23 terlihat lebih premium dan mewah. Vivo V21 punya ketebalan 7,3 mm dan beratnya cuma 176 gram. Sedangkan V23 punya ketebalan 7,6 mm dan beratnya mencapai 181 gram. Jadi kelebihan V21 ini jelas di bodinya yang tergolong tipis dan handheldnya yang terasa ringan di genggaman tangan. Pilihan sensor di HP ini pun juga termasuk lengkap. Saat dicek pakai aplikasi sensor box, cuma ada 2 sensor aja nih yang absen di HP ini. Terus kecepatan sensor jari di layarnya pun juga termasuk cepat dan akurat. Kualitas layar AMOLED-nya juga masih oke punya. Support SDR10+ dan refresh rate-nya 90Hz. Yang agak kurang tuh cuma di bagian speakernya yang masih belum dual stereo speaker. Walaupun kualitas suaranya tetap nggak jelek-jelek amat. Kesimpulannya, Vivo V21 5G di tahun 2022 ini jelas makin worth ya untuk dibeli dengan harga terbarunya saat ini. Selain masih dapat HP dengan kualitas hardware yang mumpuni, dukungan software update-nya pun juga masih bisa kalian rasakan. Dan setelah update ke OS Android 12, selain performanya meningkat, efisiensi baterainya pun juga makin terasa optimal dan jadi lebih awet. Kalau memang budgetnya nggak nyampe ke seri V23 yang masih di angka 5 jutaan, V21 5G ini bisa nih jadi pilihan yang pas buat yang budgetnya cuma mentok di 4 jutaan. Bahkan kalau lagi hoki bisa nih dapat yang harganya 3 jutaan kayak yang saya review kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.